bosku. Jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3721, Langit dikirim untuk membunuh. Junjun juga bertemu Suzaku dan yang lainnya dalam perjalanan mengunjungi Ye Junlin. Melihat Junjun, yang menyambutnya dengan wajah santai, beberapa orang tercengang kecuali keraguan mereka. Junjun, apakah anak ini terlalu gugup untuk menjadi seperti ini? Qinglong bertanya dengan cemas. Selama waktu ini, tekanan pada koalisi tiga arah memang terlalu besar, dan bahkan mereka yang telah berada di ambang kematian selama bertahun-tahun sedikit terengah-engah. Apalagi anak. Kekuatannya kuat dan benar, tetapi kualitas psikologisnya mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Ketika perang dimulai, kita harus mengawal Junjun untuk melarikan diri, apapun yang terjadi, kata Qinglong tegas. Beberapa orang mengangguk setuju. Junjun adalah harapan terakhir mereka, terutama selama dia diberi cukup waktu. Tidak akan ada masalah dengan basis kultivasinya mencapai puncak. Laporkan. Beberapa pemimpin. Tiba-tiba seorang master menyerang dan membunuh kami, dan penjaga luar kami tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba melaporkan dengan keras. Apa? Suzaku dan yang lainnya tercengang. Menurut rencana untuk bertemu musuh, pisahkan elit untuk melindungi bos, kondisi fisiknya tidak dapat dipindahkan. Qinglong menyelesaikan instruksinya dan memimpin beberapa orang untuk bertindak secara terpisah. Beberapa orang pergi untuk melindungi Ye Junlin dan Junjun, dan beberapa orang pergi berperang. Pada saat yang sama, Xiao Feng berpatroli di pinggiran, dan dia adalah orang pertama yang mengetahui bahwa orang kuat dari divisi Zenmo telah menyerbu. Jangan panik, aku akan pergi menemui Tianxi dulu. Xiao Feng telah mengumpulkan kekuatan untuk membangun gengsinya di base camp melalui pertempuran ini. Selain itu, Xiao Feng melahap dengan liar selama waktu ini, dan ranah kultivasinya memang sangat meningkat. Ditambah dengan bimbingan Gong Qianqiu yang disengaja, Xiao Feng tampaknya merasa bahwa dia bisa menjadi tak terkalahkan di dunia tanpa reruntuhan Kunlun Tianjiao dan sejenisnya. Jauhi jalan, dan serahkan rambut tua lain-lain Tianxi itu kepada Lao Su untuk ditangani. Xiao Feng berlari sepanjang jalan, dan para anggota base camp untuk bertahan melawan musuh memberi jalan. Melihat Xiao Feng begitu berani, hati semua orang juga bersemangat. Seperti yang diharapkan dari kakak senior, aura meninggalkanku ini benar-benar sedikit gaya master. Memang, aku berharap kakak senior bisa membunuh Tianxi. Ada banyak master reruntuhan Kunlun di belakangnya. Satu kalimat dibuat suasana hati semua orang tenggelam ke bawah. Anggap saja Xiao Feng datang langsung ke depan formasi dan melihat Tianxi dengan mudah dan serius melukai beberapa penjaga base camp. Kamu abadi. Lihat triknya. Xiao Feng memimpin, langsung membidik dada Tianxi dengan telapak tangan. Kamu adalah Xiao Feng, kan? Karena kamu sedang mencari kematian, kursi ini akan mengambil nyawamu untuk mengorbankan bendera. Tianxi tidak bermaksud menghindar sama sekali, dan langsung bergegas melawan serangan Xiao Feng. Bang bang bang. Keduanya melepaskan aura energi yang menakutkan, dan mereka bertabrakan satu sama lain untuk membuat suara menakutkan yang memekakkan telinga. Pada awal periode, Tianxi tidak melakukan yang terbaik. Dia pikir akan mudah untuk membunuh ikan kecil seperti Xiao Feng. Namun, setelah pertarungan, ditemukan bahwa Xiao Feng tidak menunjukkan kelemahan di bawah kekuatan Liu Chengnya. Kamu telah tumbuh sedemikian rupa. Tianxi sedikit terkejut. Xiao Feng langsung terinspirasi, dan berpikir bahwa Tianxi tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika kamu memasuki reruntuhan Kunlun, kamu pikir kamu tidak terkalahkan. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Xiao Feng meraung dan meluncurkan serangan sengit. Sombong. Tianxi sangat marah, dan keduanya langsung bertarung di satu tempat. Segera Li Ziran, Qinglong dan yang lainnya juga datang ke tempat kejadian, dan mengikuti para elit dari divisi sihir kota untuk bertarung bersama. Pada awal periode, faksi Changqiong tidak bergabung dalam pertempuran.
Menurut mereka, selama Tianxi sendiri dapat dengan mudah melenyapkan para penjaga di base camp. Adapun diri sendiri harus menyimpan kekuatan fisik untuk menghadapi variabel. Yang paling penting adalah untuk mencegah intervensi kuat dari Taixu Shenzong dari membahayakan hidup mereka. Namun, setelah huru-hara antara kedua belah pihak, Xie Huanyu terkejut menemukan bahwa cukup sulit bagi Tianxi untuk memimpin seseorang untuk menjatuhkan base camp. Setidaknya itu sangat tidak konsisten dengan niat awal serangan yang mereka tetapkan. Bab 3722, Kartu Truf Ye Junlin, menunjukkan kekuatannya. Tuan muda, ayo pergi dan bantu. Agar tidak terlalu banyak mimpi di malam hari, kata Xie Yunzong dengan sungguh-sungguh. Xie Huanyu mengangguk dan berkata, oke, ayo bertarung dengan cepat. Ketika kata-kata itu jatuh, 7 ahli dari Sekte Langit bergabung dengan kelompok pertempuran, dan situasinya dengan cepat berubah. Bagaimanapun, orang-orang ini kuat di reruntuhan Kunlun. Meskipun mereka tidak melakukan yang terbaik, mereka juga merupakan pukulan dimensional bagi anggota base camp. Korban di antara anggota base camp meningkat secara dramatis. Seiring berjalannya waktu, situasi Xiao Feng menjadi semakin sulit, dan sekarang dia benar-benar ditekan dan dipukuli oleh Tianxi. Li Ziran dan yang lainnya juga kurang lebih terluka. Tangkap anak itu. Xie Huanyu tiba-tiba menemukan Junjun dan langsung menyerang. Junjun, hati-hati. Li Ziran dan yang lainnya mengingatkan dengan keras. Meskipun mereka ingin pergi untuk menyelamatkan, mereka sudah tidak dapat melindungi diri dari serangan master dari Cakrawala, dan mereka tidak berdaya. Tepat pada saat kritis ini, ada kekacauan di belakang divisi penindasan iblis. Jeritan dan erangan datang dan pergi, dan terkadang sesosok terbang ke belakang, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan luka serius. Xie Huanyu dan yang lainnya juga tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk mengamati. Bagaimana situasinya? Tianxi sedikit mengernyit, mengikuti suara itu dan melihat ratusan orang menyerang dari segala arah. Secara khusus, para pemimpin tentara berlari merajalela, dan kemanapun mereka pergi, para elit dari divisi penindasan iblis terbunuh atau terluka. Ini Nanyan, Wen Lei dan yang lainnya. Dan Dewa Jahat Huo Yun. Dan Ning Jinyei. Komandan Surgawi dan Komandan Muda Tianx juga ada di sini. Li Ziran dan yang lainnya sangat gembira. Orang-orang ini benar-benar milik Timeli Rain. Secara khusus, semua orang menemukan bahwa Wen Lei, Zhou Nanyan dan yang lainnya sangat kuat. Dan para elit dari divisi iblis penekan yang awalnya sangat sulit untuk dihadapi benar-benar rentan di tangan mereka. Bu, perubahan haluan kita ada di sini. Junjun berkata sambil tersenyum. Melihat senyum cerah putrinya yang tak tertandingi, Li Ziran tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya karena keadaan khusus. Apakah kamu pikir kamu dapat mengubah gelombang pertempuran dengan beberapa orang ini? Lelucon. Xie Huanyu memimpin dan langsung menyapa Dewa Jahat Huo Yun. Tian Jiao lainnya dari Taixu Shenzong menghadapi Zhou Nanyan dan yang lainnya. Prajurit ke prajurit ke jenderal, kali ini pertempuran menjadi lebih intens. Biarkan aku belajar tentang taktik utama Tuan Muda dari faksi Changqiong. Wen Lei menamparkan dada Xie Huanyu sebelum dia selesai berbicara. Angin telapak tangan yang keras bersiul, dan daerah sekitarnya diperas sedikit terdistorsi karena kekuatannya terlalu menakutkan. Itu seperti kertas kusut, seolah-olah telah terkoyak. Junior yang sombong, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa kesenjangan kekuatan yang tidak dapat diatasi. Xie Huanyu tidak menunjukkan kelemahan. Menurutnya, dia bisa membunuh Wen Lei dalam hitungan detik. Namun, Xie Huanyu sepenuhnya menghilangkan ide ini ketika kedua telapak tangan bertabrakan dalam kehampaan. Tekanan energi yang keras, meskipun dia memiliki perisai energi di tubuhnya, pipinya masih sakit karena digaruk. Terutama kekuatan anti guncangan yang kuat itu membuat Xie Huanyu mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Tentu saja, Wen Lei tidak lega. Dia juga mundur beberapa langkah. Tetapi ekspresi wajahnya masih tenang. Tetapi matanya sedikit lebih serius.
Sebenarnya ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Xie Huanyu menggerakkan sudut mulutnya. Meskipun telapak tangannya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia masih memiliki 60-70% dari keahliannya. Dia tidak hanya gagal membunuh lawannya dalam hitungan detik, tetapi Wen Lei memberinya kerugian. Ini membuat Xie Huanyu merasa dipermalukan. Hari ini kamu akan mati. Sosok Xie Huanyu menghilang lagi, dan seluruh orang berubah menjadi bayangan hitam, yang muncul di belakang Wen Lei di detik berikutnya. Namun, sebelum menembak, dia tiba-tiba merasakan angin jahat di belakangnya. Serangan menyelinap. Xie Huanyu terkejut, karena dia menemukan bahwa tubuhnya mengalami stagnasi singkat. Seolah terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Bab 3723, apakah semua master di sini? Peringatan dini kultivator tentang krisis terus menjadi lebih kuat, dan Xie Huanyu tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Sosok yang sedikit stagnan bukanlah apa-apa bagi orang biasa, tetapi untuk master dengan level yang sama, hidup dan mati dapat diputuskan dalam sekejap. Fluktuasi energi yang mengerikan datang tiba-tiba. Tidak bagus. Xie Huanyu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan langsung menjalankan latihan perlindungan tubuh. Lapisan perisai energi tebal meledak, seolah-olah beberapa baju besi tebal telah dikenakan pada Xie Huanyu. Ledakan. Telapak tangan membawa angin palem yang ganas dan menghantamkannya dengan kuat ke perisai energi belakang Xie Huanyu. Klik. Perisai energi retak terbuka dalam sekejap, seperti jaring laba-laba yang menyebar. Dengan dampak kuat berikutnya, beberapa perisai energi hancur. Xie Huanyu akhirnya tidak bisa berdiri diam, dan langsung terguncang oleh kekuatan yang kuat, dan dia melompat lebih dari 10 kaki sebelum dia bisa menghentikan tubuhnya. Sialan. Xie Huanyu mengutuk sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia dikejutkan oleh serangan diam-diam barusan. Meskipun itu bukan cedera internal yang sangat serius, darah di dalam tubuh juga gelisah. Kamu monyet bajingan, kursi ini akan membuat tulangmu menjadi abu hari ini. Xie Huanyu sangat marah, dengan urat biru melompat di dahinya, dan dia terluka oleh seorang seniman bela diri di dunia sekuler. Jika ini menyebar, apa akankah dia berdiri di reruntuhan Kunlun? Nanyan, hati-hati, orang ini gila. Wen Lei mengingatkan dengan ekspresi serius. Zhou Nanyan yang barusan menyerang, begitu dia membunuh beberapa murid elit dari divisi sihir penindasan, dia menemukan bahwa Xie Huanyu memiliki kesempatan. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Jika aku tahu bahwa kulitnya sangat tebal, aku seharusnya menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan sekarang. Zhou Nanyan sedikit menyesal, berpikir bahwa Xie Huanyu akan terluka parah oleh serangan diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanya sedikit terluka. Berani menyakiti Tuan Sekte saya, Anda sedang mencari kematian. Salah satu Tian Jiao dari Sekte Langit merasa bahwa kesempatannya untuk mengekspresikan dirinya telah datang. Tian Jiao ini meluncurkan serangan panik ke Zhou Nanyan. Kamu adalah orang yang mencari kematian. Zhou Nanyan mengangkat alisnya sedikit, dan seluruh orangnya melepaskan niat bertarung yang sengit. Bang bang bang. Sosok keduanya berkedip, dan pada awal periode, mereka hampir tidak bisa melihat gerakannya. Dan kemudian ada suara pemukulan yang berat dan tumpul. Lawanmu adalah aku. Melihat bahwa Wen Lei ingin membantu, Xie Huanyu menyerang lagi. Kali ini, Xie Huanyu tampaknya menjadi gila, tidak memberi Wen Lei kesempatan untuk bernapas. Untungnya, kekuatan Wen Lei telah meningkat secara kualitatif setelah beberapa pembuluh darah spiritual super untuk memadamkan tubuhnya. Jika tidak, dia tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, Xie Huanyu menemukan bahwa Wen Lei seperti bola kapas. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, dia selalu bisa diselesaikan olehnya. Perasaan memiliki energi tanpa akhir tetapi tidak fokus benar-benar membuatnya sangat tertekan. Sialan. Monyet rendahan. Game ini akan mencabik-cabikmu. Xie Huan secara bertahap mulai kehilangan kendali atas emosinya, dan bahkan memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi raja yang bermulut kuat.
Namun, semakin cemas Xie Huanyu, semakin tidak mampu untuk benar-benar menyakiti Wen Lei. Sebaliknya, situasi represi absolut berangsur-angsur berubah menjadi posisi yang sederajat, dan pada akhirnya Wen Lei berada di atas angin. Tuan muda akan kehilangan akal sehatnya, jadi tidak baik terus seperti ini. Xie Yunzong melihat perubahan pada Xie Huanyu, karena dalam keadaan pikiran seperti ini, dia sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Bahkan sangat mungkin lawan akan memanfaatkan kesempatan untuk terluka parah. Cepat dan bantu tuan muda keluar dari masalah. Kata-kata Xie Yunzong berakhir tiba-tiba, karena dia menemukan bahwa Tian Jiao lainnya dari faksi Chang Qiong telah jatuh ke dalam pertarungan yang sulit. Terutama Tian Jiao, yang bertarung dengan Zhou Nanyan, benar-benar ditekan. Bagaimana bisa bawahan Ye Junlin tiba-tiba muncul begitu banyak tuan? Xie Yunzong bingung. Dengan perkembangan ini, hanya masalah waktu sebelum bawahan yang bertarung melawan Zhou Nanyan terluka parah atau bahkan terbunuh. Bab 3724, Fraksi Cakrawala lolos. Yang lain juga tidak jauh lebih baik. Mereka terjerat. Belum lagi. Dan bahkan 2 dari mereka telah menerima luka dalam. Ini tidak bisa dilakukan. Kita harus keluar dari pertempuran sesegera mungkin. Jika tidak ada kemungkinan nyata bahwa seluruh pasukan akan dihancurkan. Suara sedingin Es Huoyun Evil God terdengar di belakangnya. Hati Xie Yunzong membeku. Dan peringatan krisis akut tiba-tiba menjadi kuat. Dia tahu bahwa sudah terlambat untuk menghindarinya saat ini. Sibuk menjalankan latihan pelindung tubuh. Dalam sekejap, kekuatan kekerasan datang dari belakang, dan perisai energi yang baru saja mengembun hancur beberapa lapisan. Xie Yunzong bergegas keluar, dan darah di tubuhnya gelisah. Tetapi untungnya dia mencoba menekannya, jadi dia tidak muntah darah. Sialan. Xie Yunzong sangat marah sehingga fitur wajahnya berubah, dan dia berharap dia bisa menghancurkan dewa jahat Huoyun menjadi abu. Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Belum lagi, prajurit surgawi, Ye Junlin sulit untuk dihadapi. Jika butuh waktu lama, Sekte Qianqiu dan Taixu Shenzong pasti akan membunuh mereka ketika mereka mendengar berita itu. Tuan muda, situasinya tidak baik, cepatlah. Xie Yunzong mengingatkan dengan keras. Namun, Xie Yunzong tidak mengingatkannya bahwa itu baik-baik saja. Jadi pengingat itu secara langsung menyebabkan ekspresi Tian Jiao lainnya mandek, dan mereka langsung dipukul oleh lawan. Puff, puff. Keduanya tewas di tempat. 3 lainnya terluka parah. Bahkan Xie Huanyu dipukul dengan 3 telapak tangan berturut-turut. Darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya sangat pucat. Pergi. Xie Huanyu juga menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan kekuatan bawahan Ye Junlin jauh melampaui imajinasi. Wajah Tianxi juga sangat jelek, dan di awal periode, Xiao Feng masih bisa ditekan dengan seluruh kekuatannya. Tapi tiba-tiba Ning Jinye dan yang lainnya bergabung dengan kelompok pertempuran, yang secara langsung membuatnya bertarung keras. Tidak mungkin untuk menang, dan bahkan menderita beberapa cedera internal. Xie Huanyu dan Xie Yunzong bertarung dengan sekuat tenaga, langsung menghancurkan jalan berdarah, dan melarikan diri dengan Tianxi dan 3 Tian Jiao dengan tergesa-gesa. 2 mayat Tian Jiao tertinggal. Jangan kejar pencuri yang malang. Lagi pula, situasinya tidak jelas sekarang, dan orang-orang dari Sekte Qianqiu dan Taixu Shenzong masih hilang. Faktanya, Wen Lei dan yang lainnya tidak mudah. Bahkan jika Xie Huanyu dan yang lainnya ditolak, tetapi mereka juga banyak makan, dan beberapa orang menderita luka dalam dan perlu segera disembuhkan. Sisi lain, Qianqiu Jiao juga mendapat berita itu. Zhen Moxi sebenarnya sudah melancarkan serangan jauh sebelumnya. Wajah Gong Qianqiu penuh dengan keterkejutan. Karena Tianxi dan yang lainnya adalah inti mutlak dari tindakan mereka, Qianqiu Jiao terkubur di eyeliner Zhen Moxi tanpa menyadarinya. Tidak, mereka seharusnya berpikir untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, dan kemudian merebut harta yang dikendalikan oleh base camp Ye Junlin. Sue Pengzan berkata dengan sungguh-sungguh.
Yang lain setuju dengan kesimpulan ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil, kata Gong Qianqiu dengan dingin. Aku khawatir sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Dengan kekuatan mereka, mereka benar-benar ingin meluncurkan serangan umum. Bawahan Ye Junlin yang tidak berguna tidak tahan sama sekali. Namun, sebelum Xuan Ming menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar seseorang di luar untuk melapor. Melaporkan ke Master Sekte, Basecamp Ye Junlin tiba-tiba didukung oleh banyak Master, dan Tianxi dan orang-orang kuat dari faksi Changqiong melarikan diri dengan banyak korban. Sebuah batu mengaduk 1000 gelombang. Semua orang yang hadir terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dari mana mereka berasal? Bisakah mereka mengalahkan Xie Huanyu dan yang lainnya dengan banyak korban? Benar-benar tidak bisa dipercaya. Gong Qianqiu merenung sejenak, dan akhirnya berkata, tidak peduli dari mana mereka datang. Itu harus menjadi akhir dari pertempuran saat ini. Kesempatan besar kita telah datang. Semua orang tertegun sejenak, dan kemudian mereka menyadari arti dari kalimat ini. Jadi kita menyerang Basecamp sekarang, hanya untuk mengambil keuntungan dari nelayan. Xuan Ming tersenyum senang. Gong Qianqiu mengangguk dan berkata, ayo, serang Basecamp Ye Junlin di seluruh papan, dan hancurkan divisi penindasan iblis bersama-sama. Bab 3725, bagaimana mereka menjadi lebih kuat? Di dalam Basecamp, semua orang membersihkan medan perang, menyaksikan para elit dari divisi sihir kota yang sedang berduka atau tidak memiliki kehidupan di tanah. Secara khusus, ada juga 2 mayat Master Sekte Langit, dan semua orang yang hadir terkejut. Li Ziran juga memandang Wen Lei, Zhou Nanyan dan yang lainnya dengan takjub, dengan terlalu banyak keraguan di hatinya, tetapi untuk sementara dia tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana bisa Wen Lei dan yang lainnya melakukannya? Kekuatan tempur semacam ini luar biasa. Li Ziran tiba-tiba teringat adegan ketika dia melihat Junjun kembali ke Basecamp dengan wajah penuh kemudahan. Dia ingat bahwa dia telah membujuk putrinya untuk melarikan diri sesegera mungkin untuk menghindari pembunuhan. Tapi Junjun mengatakan bahwa mungkin ada perubahan haluan, dan pada gilirannya meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu khawatir. Junjun pasti tahu sesuatu. Li Ziran sangat yakin, putrinya tidak akan menjadi nabi, karena dia bertindak seperti itu. Itu pasti informasi yang dia pelajari sebelumnya. Selain itu, mengingat keadaan anggota Basecamp beberapa waktu lalu, jika mereka tahu ada bala bantuan yang begitu kuat, mereka akan sangat senang. Sangat mudah bagi 1 atau 2 orang untuk berakting, tetapi jika semua aktor berakting dan tidak ada kekurangan yang ditemukan, itu akan sulit. Setelah pertempuran selesai, kamu harus bertanya dengan jelas pada Junjun. Li Ziran mengambil keputusan diam-diam. Kekuatan Nanyan dan Wen Lei terlalu menakutkan. Aku tidak menunjukkan apa-apa sebelumnya, tapi aku tidak ingin melakukan serangan langsung. Benarkah? Terutama bahkan basis kultivasi Jinyei. Kuat. Itu seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Kita semua tertinggal. Suzaku dan yang lainnya banyak bicara, dan mereka pikir itu luar biasa. Saya berpikir bahwa pertempuran ini akan menghancurkan seluruh pasukan, tetapi saya tidak berharap bahwa bala bantuan dari langit akan menjadi putus asa. Wen Lei dan Nanyan keduanya adalah latihan dasar bos. Tampaknya kemajuan di tahap awal lambat, tetapi batas atasnya sangat tinggi. Saya telah menguasai latihan Junjun. Saya benar-benar menyesalinya, kata Suzaku dengan menyesal. Qinglong dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama, menyesali bahwa mereka telah mendengarkan saran Ye Junlin. Jika tidak, mereka akan lebih membantu di saat krisis hari ini. Orang yang paling terkejut adalah Xiao Feng. Dia awalnya membayangkan bahwa dia akan menjadi pilar yang paling dicintai di bawah Ye Junlin dalam satu gerakan berdasarkan pertempuran ini. Namun, Yu Tianxi ditekan dan dipukuli hampir sepanjang jalan dalam pertempuran. Jika seseorang tidak membantunya nanti, dia mungkin akan mati. Poin kuncinya adalah hal yang paling ironis baginya adalah Ning Jinye yang datang untuk membantu. Orang yang dipukuli sendiri karena memfitnah Gong Qianqiu.
Apalagi setelah melihat kekuatan Ning Jinye, Xiao Feng merasa semakin malu. Bagaimana kekuatan Ning Jinye tumbuh menjadi seperti itu hanya dalam beberapa hari? Xiao Feng bingung. Konflik terakhir Ning Jinye bukanlah salah satu dari dirinya sendiri, tapi sekarang dia sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Mengingat beberapa waktu lalu, Ning Jinye dan 80 siswa yang dipimpinnya keluar satu demi satu, dan Xiao Feng merasa ada masalah besar. Bukankah mereka pergi untuk apa yang disebut misi, tetapi untuk pelatihan rahasia? Memikirkan hal ini, Xiao Feng semakin merasa bahwa kemungkinan seperti itu ada. Terutama selama waktu itu, Wen Lei dan yang lainnya juga menghilang, dan bahkan Tuan Ye Junlin pergi sesekali. Bahkan Li Ziran dan yang lainnya tidak tahu kemana dia pergi. Pasti Ye Junlin yang memberi mereka pelatihan khusus rahasia. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan pernah bisa berkembang begitu cepat. Sebelum saya kehilangan uang, saya menganggapnya sebagai master, dan saya tidak memikirkan Lao Su sama sekali selama pelatihan khusus. Terutama memikirkan rencana untuk menjadi terkenal dalam pertempuran sebelumnya. Tetapi sekarang Wen Lei dan yang lainnya telah menjadi penyelamat base camp. Semua orang memandang mereka dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Bab 3726. Bagaimana dengan situasi Ye Junlin? Ini semua harus menjadi milikku. Ini semua salahku. Ye Junlin, aku tahu aku punya kesempatan belum lama ini untuk menebus pisau itu. Di belakang punggung Lao Su untuk membuka kompor kecil untuk orang lain. Orang-orang inilah yang mencuri kemuliaan milik Lao Su. Kalian semua menunggu Lao Su. Suatu hari, kalian semua akan menyesal mengabaikan Lao Su. Xiao Feng meraung dalam hatinya. Jika ada yang berada di sisinya, dia akan ditemukan bahwa pada saat ini, matanya sekali lagi ditempati oleh ungu dan hitam. Ini terlihat sangat aneh. Sisi lain, di dalam altar umum gereja Qianqiu, Gong Qianqiu hanya mengeluarkan perintah, tetapi Xuan Ming memblokirnya selangkah lebih maju. Tuan Gong, bukankah Anda memiliki kenalan lama di sisi Ye Junlin? Anda dapat sepenuhnya memahami situasi melalui dia sebelum membuat keputusan. Lagi pula, sungguh luar biasa bahwa faksi Changqiong dipukul mundur. Untuk melenyapkan mereka, kenali dirimu dan musuh. Itu masih sangat diperlukan. Mata Gong Qianqiu sedikit menyipit, dan dia merasa bahwa kata-kata Xuan Ming sangat masuk akal. Kamu benar. Mengenal dirimu sendiri dan mengetahui musuhmu tidak akan berakhir dalam 100 pertempuran. Aku akan menghubungi Xiao Feng Sun untuk bertanya dengan jelas. Setelah berbicara, Gong Qianqiu dengan cepat mengeluarkan alat komunikasi dan menghubungi Xiao Feng. Dan Xiao Feng awalnya tertekan, dan Gong Qianqiu mengambil inisiatif untuk menghubunginya untuk menghiburnya. Xiao Feng, bagaimana kabarmu sekarang? Tianxi benar-benar mengambil tindakan terhadapmu sebelumnya. Buat pengaturan pertahanan terlebih dahulu. Gong Qianqiu memimpin dalam mengungkapkan keprihatinan dan rasa bersalah. Qianqiu, aku baik-baik saja. Xiao Feng sangat menggunakannya, dan pada gilirannya menghibur Gong Qianqiu. Qianqiu, jangan salahkan dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menyalahkannya? Divisi benar-benar orang kepercayaan. Dengan status Anda di divisi setan kota, tidak mungkin mendapatkan berita. Gong Qianqiu melanjutkan bertanya. Yah, saya dapat yakin bahwa Anda baik-baik saja. Omong-omong, ada korban di sana. Pihakmu serius. Aku akan mencari tahu lebih banyak informasi untukmu. Aku tidak sabar untuk segera membantu sekarang. Tidak, terlalu berbahaya di sini. Xiao Feng memblokirnya secara langsung, dan takut Gong Qianqiu akan melakukannya. Terlalu banyak berpikir, dan terus menjelaskan. Jangan datang ke sini sekarang. Orang-orang kuat dari Sekte Qianqiu dan Taixu Shenzong masih tidak tahu kapan mereka akan menyerang. Kekuatan orang-orang itu terlalu menakutkan. Kamu bisa tidak banyak membantu dengan datang ke sini. Saya harus terganggu untuk melindungi Anda. Adapun korban, situasinya sangat serius. Bahkan Wen Lei dan yang lainnya seharusnya menderita luka dalam. Dan sekarang mereka bermeditasi dan menyesuaikan diri. Nafas.
Kemudian Xiao Feng menjelaskan secara rinci apa yang telah dia pelajari, terutama untuk Wen Lei dan peningkatan pesat lainnya. Keraguan kultivasi. Semua detail diberitahukan kepada Gong Qianqiu. Jadi situasi Tuan tidak membaik sedikit pun. Gong Qianqiu bertanya dengan nada khawatir. Xiao Feng mengangguk dan berkata, "Ya, ini sedikit lebih serius daripada 2 hari sebelumnya. Kurasa aku tidak akan bertahan dalam beberapa hari. Untuk itu, siapa yang memberitahunya bahwa dia tidak mengenal seseorang untuk menembakmu?" Gong Qianqiu tentu saja tahu bahwa Xiao Feng meminta pujian, dan segera memujinya dengan sangat kooperatif. Secara khusus, dia juga mengungkapkan arti keinginan untuk tinggal bersama Xiao Feng, yang membuat Xiao Feng berdebar-debar. "Kalau begitu mari kita lakukan ini dulu. Aku akan terus membantumu menjelajahi informasi dari divisi Zenmo. Jangan membicarakannya." Gong Qianqiu memutuskan kontak tanpa menunggu Xiao Feng merespons. "Bagaimana situasinya?" Xuan Ming buru-buru melangkah maju dan bertanya. Gong Qianqiu secara langsung menjelaskan situasi umum. Semua orang yang hadir terkejut dan bingung, terutama ketika Wen Lei dan yang lainnya tiba-tiba meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka tidak dapat memahaminya. Kekuatan tempur Wen Lei adalah sebuah misteri, dan mereka tidak dapat bertindak gegabah. Untuk amannya, mari kita pergi dan bertanya pada 3 orang suci. Saran Gong Qianqiu. Bab 3727. Aku di sini, jangan khawatir. Setelah berkomunikasi dengan Xiao Feng, Gong Qianqiu juga merasa sedikit tidak mengerti. Meskipun dia mungkin tahu kekuatan Xie Huanyu dan yang lainnya, dia harus tahu bahwa mereka adalah 7 penguasa Sekte Langit. Ditambah Dewa Tianxi, itu setara dengan 8 Master Reruntuhan Kunlun. Jika 3 putra suci belum tiba, kekuatan komprehensif mereka mungkin belum tentu dapat melampaui faksi Changqiong. Namun, 2 dari mereka tewas, dan 5 lainnya terluka dan melarikan diri. Kuncinya adalah bagaimana Wen Lei dan yang lainnya meningkat. Terutama Ning Jinye, yang dianiaya secara brutal oleh Xiao Feng beberapa waktu lalu. Sekarang bahkan lebih kuat dari Xiao Feng. Kamu pasti mengenal Xiao Feng. Telah melahap dengan liar dan menarik iblis untuk memanfaatkan potensinya. Gong Qianqiu bingung. Pada akhirnya, itu hanya dapat dikaitkan dengan latihan dasar Ye Junlin. Karena Ye Junlin sendiri adalah contoh khusus. Di masa lalu, ketika tidak ada energi spiritual, dunia dapat ditaklukkan. Sekarang energi spiritual telah meledak, seharusnya lebih mudah untuk mempraktikkan teknik dasar ini. "Mengapa kamu di sini mencariku lagi?" San Shengzi bertanya dengan acuh tak acuh. Gong Qianqiu kemudian menceritakan berita itu lagi. Limbah dari Sekte Changqiong ini benar-benar kehilangan muka di reruntuhan Kunlun, dan mereka telah dipukuli oleh sekelompok monyet dari dunia sekuler karena kebajikan ini. Sekte kecil adalah sekte kecil, dan tuan muda dari dunia yang bermartabat tidak lebih dari itu. Ini Taiksu Shenzong saya. Saya khawatir sekte mereka akan musnah dalam sekejap. Ketiga orang suci itu berkata dengan jijik. Tapi putra suci, kekuatanku mungkin tidak jauh lebih kuat dari mereka. Jika kita bertindak gegabah, aku khawatir itu tidak benar. Sebelum Xuan Ming bisa selesai berbicara, dia langsung diinterupsi oleh 3 orang suci. Dengan putra suci ini, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengikuti jejak sampah Sekte Changqiong. Masih bisa dikalahkan oleh beberapa orang yang tidak kompeten. Monyet itu takut. Jika hal semacam ini menyebar, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di reruntuhan Kunlun? Berhenti bicara omong kosong. Ayo lakukan sekarang. Putra suci ini akan bertarung sendiri. Tetapi mari kita lihat keterampilan apa yang dimiliki monyet-monyet ini. Gong Qianqiu bertanya dengan hati-hati. Ada senior yang secara alami merasa nyaman dengan kami. Kami hanya ingin menyelidiki dan mencari tahu sebelum kami mencoba menghindari korban. Jika tidak, kursi ini bisa langsung melenyapkan mereka semua. Ketiga orang suci itu berkata dengan bangga. Melihat ketiga orang suci itu bersikeras untuk melancarkan serangan, Gong Qianqiu tidak berdaya. Dari hati,
Gong Qianqiu masih ingin terus mengkonfirmasi situasi Wen Lei dan yang lainnya. Lagi pula, Ye Junlin tidak perlu khawatir sekarang. Selama Anda memanfaatkan sepenuhnya bidak catur Xiao Feng, penyelidikan akan semudah telapak tangan Anda. Tetapi sekali lagi, Gong Qianqiu tidak berani melanggar arti dari 3 orang suci. Bagaimanapun juga, dia adalah tokoh kunci dalam reruntuhan Kunlun tingkat lanjut miliknya. Ada juga wakil Raja Taixu Shenzong sebagai pendukung, dan dia tidak boleh tersinggung. Patuhi keputusan 3 putra suci, kata Gong Qianqiu dengan hormat. Wajah ketiga orang suci itu sedikit mereda, dan dia menikmati perasaan mandiri ini. Dengan kursi ini di sini, mudah untuk membunuh monyet-monyet itu. 3 putra suci tidak menganggap serius semua orang dari faksi Changqiong. Menurutnya, selama dia bergerak sendiri, bahkan jika dia adalah pemimpin faksi Changqiong, dia harus berlutut dan memohon belas kasihan. Gong Qianqiu segera mengeluarkan perintah. Semua kekuatan agama Qianqiu mendekati base camp pada saat yang sama, dan kali ini mereka akan membunuh mereka semua. Perintah itu jatuh seperti gunung, dan seluruh agama Qianqiu dan pasukan afiliasinya terharu. Untuk sementara waktu, seluruh base camp seperti perahu di laut. Dan pasukan di sekitarnya dikirim. Badai yang akan segera muncul. Bab 3728. Beri mereka kejutan. Gong Qianqiu, Sue Pengzan dan yang lainnya muncul di luar base camp pada saat yang bersamaan. Beberapa dari mereka tidak memiliki kekuatan tersembunyi sedikit pun, dan beberapa pusaran energi yang menakutkan terbentuk di sekitar mereka. Selamat datang di Master Sekte. Sekte Qianqiu melihat beberapa Gong Qianqiu dalam gaun hitam seperti penyihir yang datang ke dunia, dan wajah mereka penuh kekaguman. Mereka memiliki kekaguman yang hampir obsesif terhadap Gong Qianqiu, dan sekarang mereka merasakan aura yang menakutkan, dan mereka bahkan lebih bersemangat dan tidak mampu mengendalikan diri. Kali ini kita menyerang base camp. Sekte Qianqiu akan menang. Suara Gong Qianqiu seperti sihir, yang membuat semua anggota sekte langsung bersemangat. Tampaknya kalimat ini berarti bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh para dewa harus diwujudkan. Kita harus menang. Kita harus menang. Kita harus menang. Kerumunan berteriak serempak seperti orang gila, dan suaranya menggelegar. Gong Qianqiu tampak bangga dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Serang." Semua orang tiba-tiba menyerang, dan puluhan ribu sekte Qianqiu menyerbu dari segala arah. Base camp sudah dikelilingi oleh angin dan hujan. Dari kejauhan, kerumunan melonjak, seolah-olah raksasa kuno membuka mulutnya yang berdarah, siap melahap base camp. Sisi lain, tempat penampungan. Junjun mengikuti Wen Lei dan Zhou Nanyan dan berjalan masuk, sedangkan yang lain, mereka semua terhalang. Tentu saja, orang lain tidak terlalu memikirkan hal ini. Lagi pula, orang-orang ini juga milik kerabat dan teman langsung Ye Junlin. Setelah memasuki rumah, Junjun sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk mengisolasi area ini dari dunia luar. Ye Junlin tidak lagi berpura-pura, dan perlahan membuka matanya. Meskipun Wen Lei dan yang lainnya mengetahui dari mulut Junjun bahwa Ye Junlin adalah penyamaran, mereka terkejut melihat penampilan yang terakhir saat ini. Tidak heran jika semua orang di base camp tetap dalam kegelapan. Tidak ada bedanya dengan orang mati. Saudaraku, kamu bisa menakuti kakak ipar tertua. Kakak ipar akan membersihkannya di masa depan. Ya, Ye Junlin, langkahmu hanyalah pedang bermata dua. Zhou Nanyan dan yang lainnya mengeluh. Ye Junlin juga memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia sudah tahu proses pertempuran ini. Dia sangat puas dengan peningkatan Wen Lei dan yang lainnya. Oke, mari kita bicara tentang situasi pertempuran dulu. Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang terluka? Bagaimana kerugian fisiknya? Meskipun dia memperhatikannya secara diam-diam sebelumnya, untuk menghindari membocorkan keberadaannya, Ye Junlin tidak tahu detail ini. Jangan khawatir. Meskipun kekuatan fisik kita relatif serius, kita telah minum pil obat. Selain kemampuan pemulihan yang kuat dari latihan dasar, pada dasarnya kita telah mencapai kondisi puncak sekarang.
Jika tidak dengan mereka bertarung, saya pikir Master Reruntuhan Kunlun tidak dapat dicapai. Wajah beberapa orang bersemangat, dan pertempuran ini tidak hanya menghidupkan kembali reputasi anggota base camp. Itu membuat mereka lebih percaya diri, terutama untuk Reruntuhan Kunlun yang legendaris, dan sepenuhnya mengesampingkan kurangnya kepercayaan diri mereka sebelumnya. Bagus untuk pulih. Sekarang saatnya untuk melihat kapan orang-orang dari Sekte Qiankyu dan Taiksu Senzong akan mulai, kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Junjun mengangguk dan berkata, ayah benar, mereka memiliki 3 orang suci tingkat tinggi dari Taiksu Senzong. Dikatakan bahwa ketiga orang suci dapat menghancurkan seluruh sekte langit sendirian. Saya tidak tahu apakah itu benar. Palsu. Berbicara tentang Junjun ini, dia masih sedikit khawatir. Karena bukan hanya 3 orang suci yang sulit dikendalikan, tetapi juga pemimpin wanita yang tak terduga, yang sekarang pada dasarnya dikonfirmasi sebagai Gong Qiankyu. Wajah orang lain juga menjadi serius dalam sekejap. Apa yang dikatakan Junjun benar. Ada terlalu banyak ketidakpastian dalam pertempuran ini. Kamu tidak perlu khawatir, karena semuanya telah sampai pada titik ini. Tidak perlu melukaiku. Aku akan memberi mereka kejutan ketika pemimpin Sekte Qiankyu dan yang lainnya menyerang. Ye Junlin berkata pelan. Bab 3729, Sekte Qiankyu untuk dibunuh. Ayah, ketiga orang suci itu kuat. Dikatakan bahwa pemimpin sekte wanita dengan mudah dikalahkan olehnya. Kita masih harus bertindak hati-hati. Junjun berkata dengan khawatir. Wenlei dan yang lainnya juga setuju. Dan pada saat kritis mereka mendengar bahwa 3 putra suci memiliki status terpisah di Taiksu Senzong. Bahkan jika bisa dikalahkan kali ini, tidak akan ada masalah yang kurang dalam tindak lanjut. Kakak, bagaimanapun juga, kita tahu terlalu sedikit tentang Reruntuhan Kunlun, dan kita tidak bisa selalu dalam keadaan bertahan. Itu akan terlalu pasif. Reruntuhan Kunlun itu seperti awan. Jika kita bisa masuk ke dalamnya dan berkembang, kita dapat menghindari situasi ini. Ya, sekarang kita tidak memiliki cara untuk memasuki Reruntuhan Kunlun. Wenlei dan yang lainnya juga menyatakan keprihatinan mereka. Ye Junlin sedikit mengangguk. Dia sangat memahami perasaan ini. Tapi Ye Junlin sendiri tidak peduli. Melalui konfrontasi ini, dia juga bisa memahami kekuatan umum kultivasi Reruntuhan Kunlun. Ambil contoh tuan muda dari faksi Changqiong. Dengan Zhou Nanyan dan Wenlei bekerja sama, mereka dapat mengendalikan situasi secara stabil. Adapun Tian Jiao biasa lainnya, dewa jahat Huo Yun bisa bertarung sendirian, dan bahkan bisa melecehkan lawannya. Terlebih lagi, dengan detektor baru yang ditemukan oleh otak dewa, banyak pembuluh darah super spiritual dan bahkan pembuluh darah suci telah ditemukan satu demi satu. Oleh karena itu, bahkan di dunia sekuler, tidak menjadi masalah untuk meningkatkan kemampuan personel sendiri. Tentu saja, akan lebih baik jika Anda bisa memasuki Reruntuhan Kunlun. Kuncinya adalah semua orang yang terkait dengan Reruntuhan Kunlun sekarang adalah musuh. Dan Anda tidak dapat mengandalkan mereka sama sekali. Jangan khawatir tentang ini. Tidak peduli apakah kamu bisa memasuki Reruntuhan Kunlun atau tidak, meningkatkan kekuatanmu sendiri adalah hal yang paling penting. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh. Otak dewa masih menjelajahi pembuluh darah super spiritual. Melalui krisis ini, kekuatan kita akan diperkuat. Saya dapat terus meningkat. Hanya 2 kalimat membuat hati beberapa orang yang gelisah menjadi tenang kembali. Tuan Ye, apa yang akan kamu lakukan dengan Xiao Feng? Ning Jinye bertanya tiba-tiba. Beberapa orang lain juga mengalihkan perhatian mereka setelah mendengar kata-kata itu. Mereka semua tahu bahwa Xiao Feng adalah pelakunya dalam pembunuhan Ye Junlin. Sejujurnya, Wenlei dan yang lainnya juga memiliki perasaan yang sangat rumit. Anda harus tahu bahwa Xiao Feng dulunya adalah murid paling berharga dari Ye Junlin. Setiap orang bergaul satu sama lain dengan sangat harmonis, pada dasarnya setara dengan kerabat. Tapi sejak Gong Qiankyu muncul, semua ini telah berubah. Dan bahkan sekarang Xiao Feng telah menikam Ye Junlin dari belakang.
Itu benar-benar membuat orang merasa luar biasa. Mengapa suasana hati Ye Junlin tidak rumit? Bunuh Xiao Feng. Aku tidak tahan. Bagaimanapun, itu adalah kekasih yang diperlakukan sebagai anggota keluarga. Maafkan Xiao Feng. Sulit untuk menenangkan amarah di hatiku. Secara khusus, saya minta maaf untuk murid, teman, dan bahkan anggota keluarga yang terbunuh dan terluka karena Xiao Feng. Namun, ketika Ye Junlin dalam dilema, suara sedikit panik Li Ziran datang dari luar. Jun Wenlei, cepatlah keluar. Qian Qiu mengajari mereka untuk memanggil. Mata Ye Junlin sedikit menyipit, dan dia berkata langsung, kamu pergi keluar untuk menemui musuh terlebih dahulu, dan kita akan membicarakannya nanti. Junjun dan yang lainnya mengangguk. Dan dengan cepat berbelok keluar batas energi ditarik, dan beberapa orang dengan cepat keluar. Segera setelah saya meninggalkan ruangan, saya melihat Li Ziran dan yang lainnya, dan saya melihat wajah semua orang jelek. Pihak lain terlalu kuat, terutama Master Sekte Wanita dan arogansi Taixu Shenzong. Bahkan orang-orang dari divisi Tianshan telah menderita banyak korban dan telah mundur ke markas. Kata Li Ziran dengan ekspresi serius. Wenlei berkata dengan sungguh-sungguh, ayo keluar untuk menemui musuh. Tetap tinggal bukanlah cara yang tepat, dan moral akan sangat terpengaruh. Semua orang berpikir itu masuk akal, dan mereka semua membawa elit base camp untuk pergi bertemu musuh. Xiao Feng, Suzaku dan yang lainnya mengikuti. Untuk beberapa alasan, Xiao Feng merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan. Terutama ketika Wenlei dan yang lainnya menatapnya barusan, mereka selalu merasa bahwa ada makna yang lebih dalam. Tapi sekarang musuh sekarang, bukan waktu terbaik untuk mencari tahu. Ye Junlin, keluar dan mati. Bab 3730, identitas Gong Qianqiu benar-benar terungkap. Ada saat ini, suara yang menawan datang. Meskipun suara ini sangat menawan, itu penuh dengan aura pembunuh. Itu adalah pemimpin wanita dari Sekte Qianqiu. Terlalu keji, mengetahui bahwa guru terluka parah dan mengatakan itu dengan sengaja. Kami dalam masalah. Serangan ini berkali-kali lebih menakutkan daripada divisi setan kota. Semuanya sedang berbicara. Xiao Feng tersambar petir, karena suara ini terlalu familiar baginya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Xiao Feng melangkah. Dia harus memastikan apakah orang itu adalah Gong Qianqiu. Semua orang dengan cepat datang keluar base camp, dan kedua belah pihak bertarung satu sama lain. Dan seluruh area dipenuhi dengan hawa dingin yang kuat. Bagus sekali. Saya harap Anda bisa bertahan lebih lama, kalau tidak akan terlalu membosankan untuk dibunuh. Kata Gong Qianqiu bercanda. Suzaku dan yang lainnya adalah orang pertama yang mengenali Gong Qianqiu. Dengan ekspresi, benar-benar kamu, di wajah mereka. Gong Qianqiu, itu benar-benar kamu. Kamu. Seorang wanita dengan hati ular dan kalajengking, tidak bisa mati. Mengkhianati sekte, menggertak tuan dan menghancurkan leluhur. Kamu juga model tidak manusiawi dan ketidakadilan. Suzaku dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mereka setelah menyelidiki terlalu banyak bukti yang menunjuk ke Gong Qianqiu, dapat dikatakan bahwa debu telah mereda sekarang. Li Ziran, Junjun dan yang lainnya juga cukup terkejut. Menyelidiki bukti dan berspekulasi adalah satu hal, dan itu adalah hal lain untuk mengkonfirmasi secara langsung. Ibu dan anak itu kemudian menatap Xiao Feng bersamaan. Xiao Feng, kamu menyerangku karena wanita ini. Sekarang kamu akhirnya bisa melihat warna aslinya. Ning Jinye berkata dengan dingin. Xiao Feng tidak menanggapi dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh Xiao Feng bergetar hebat. Kamu kenapa? Qianqiu, beri aku penjelasan yang masuk akal. Xiao Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gong Qianqiu dengan mata merah. Gong Qianqiu mencibir dan berkata, penjelasan yang masuk akal. Ini sangat sederhana, hanya karena kamu terlalu bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin disukai oleh Master Sekte berdasarkan kultivasi kecilmu.
Itu mimpi bodoh. Xiao Feng, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena beritamu, aku akan ditangkap oleh Ye Junlin. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak memberitahu berita sebelumnya, Yu Feng Tianxi mungkin sudah memberitahu Ye Junlin sejak lama. Junlin ada di telepon. Yang paling penting adalah kamu menikam Ye Junlin untukku, yang merupakan bantuan besar untuk Master Sekte ini. Kata-kata Gong Qianqiu seperti pisau tajam, menusuk di hati Xiao Feng. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak percaya, Qianqiu. Kamu berbohong padaku, bukan? Juga, jelas bahwa tuannya yang hampir membunuhmu sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menjadi pemimpinnya? Dari Sekte Qianqiu. Xiao Fengbai tidak tahu. Karena aku berpura-pura. Dan bahwa Ye Junlin juga berpura-pura menjadi Duguk Xiao. Dan dia tidak melakukan apapun padaku sama sekali. Bagaimana dengan tangan mati Junlin? Kata Gong Qianqiu bercanda. Tidak, ini tidak benar. Aku pasti sedang bermimpi. Xiao Feng pingsan sepenuhnya. Ternyata semua ini adalah sandiwara yang dimainkan oleh Gong Qianqiu dan Duguk Xiao. Mengingat masa lalu, terutama kata-kata cinta yang dikatakan Gong Qianqiu kepadanya, Xiao Feng hanya merasakan ledakan ironi. Mengingat bahwa Suzaku dan yang lainnya telah membujuknya untuk menjauh dari Gong Qianqiu berkali-kali, dia tidak hanya menutup telinga, tetapi juga melawan mereka nanti. Mengingat bagaimana Tuan Ye Junlin merawatnya, dia hampir dikirim ke gerbang neraka sendirian. Ah, ah, ah. Xiao Feng tidak bisa tidak menyesalinya, dan berteriak ke langit, seluruh jiwanya runtuh. Puff. Xiao Feng berlutut di tanah, seperti mayat berjalan, dengan mata kosong. Bersambung.